cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala, semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Oke, apa kabar untuk seluruh pendengar RRI? Balik lagi di Batuman Podcast bersama saya Erwino. Dan hari ini saya berada di satu tempat yang bisa dilihat sangat estetik banget ya. Ini di Arung Coffee. Dulu nih, kalau biasanya kadang kita sebut nongkrong, itu sering buang-buang waktu dan segala macamnya. Tapi sekarang berubah nih. Dari meja kopi kadang muncul sebuah mimpi, kadang muncul sebuah link, atau mungkin networking yang sangat luas, bahkan bisa merubah apa yang ada di meja kopi menjadi suatu usaha yang besar di industri kreatif saat ini. Oke, dan sekarang saya sudah bersama dengan orang-orang hebat di depan saya ini. Dan kompak banget lagi baju hitam-hitam ya. Seharusnya saya hitam juga ini. Nggak sengaja gitu kan. Nggak sengaja ya. Oke, di sini sudah ada Mas Faiz. Oke. Ya kan, kayaknya hampir semua orang Palu udah tahu siapa Mas Faiz ini. Kemudian ada Mbak Mes juga, merupakan salah satu pengelola yang ada di Arung Coffee ya. Oke, nah apa kabar untuk Mas Faiz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Mes? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Ini kita panggil Mbak Mes ya, Iya. dan juga Mas Faiz. Nah, kalau kita ngomongin terkait dengan dunia kreatif dan juga industri kuliner saat ini nih, kayaknya dua di depan saya adalah orang yang sangat tepat untuk saya ajak ngobrol. Tapi sebelum itu kita mau lebih dalam dulu, mungkin nih saya mau ke Mas Faiz dulu. Mungkin bisa disampaikan supaya seluruh masyarakat Indonesia tahu nih sebenarnya. Nah, Mas Faiz ini sebenarnya siapa dan apa aja sih yang udah dikelola oleh Mas Faiz? Oke. Halo Indonesia. Wah, betul nih karena ditayangkan di Indonesia ini. Bukan cuma di Palu kan. Jadi Betul. pagi ini luar biasa, kita semangat pagi gitu kan. Betul. Tadi pagi udah olahraga sama tim kita pagi-pagi tadi di Fatulemo gitu kan. Segar suasananya. Siang ini kita podcast. Jadi mungkin teman-teman, saya Mas Faiz gitu kan, luar biasa. Mungkin kalau di Palu teman-teman udah tahu lah ya, maksudnya kita punya brand Rajapahit Mas Faiz. Dari tahun 2010 kita sudah masuk di dunia perkulineran ini, perayaman gitu Perayaman kan. ya. Nah, tentu saja dan ternyata dunia ini juga sangat menarik gitu. Menariknya adalah banyak yang saya pelajari di situ gitu, banyak pelajari.
Nah, dulu saya abdi negara, dulu kan saya polisi. Oke. Nah, Oh, saya baru tahu itu. nah Satu fakta nih. jadi sambil dulu saya punya bisnis, merintis bisnis dengan ya waktu dan apa namanya Hmm. manajerial yang saya punya. Akhirnya di 2023 saya menyatakan untuk resign gitu kan, pensiun dini, dan sekarang fokus ke dunia usaha. Nah, seperti itu sih. Oke. Nah, kalau usahanya ini udah banyak banget yang tahu juga ya kan, kayaknya Oke. hampir setiap orang datang ke Palu kayaknya, "Oh, singgah dulu deh di Oke. Raja Penyet Mas Faiz." Nah, ini Ya. tapi cabangnya ada berapa nih, Mas? Kita sekarang ada 5, Oh, saya pikir 3 sedikit di ya. Palu, 2 di Makassar. Oh, Nah, ada di Makassar Makassar juga. 2. Oh, kebetulan seorang Makassar. Makassar juga. Heeh. Oke, kalau di Palu di mana aja? Di Palu di Ahmad Yani, Tondo sama Basuki Rahmat. Oke, nah luar biasa Mas Faiz. Sekarang saya mau ke Mbak Meis ya kan. Nah, salah satu pengelola yang ada di Arung Coffee. Nih bahkan nih satu fakta ketika datang ke sini Mas Faiz aja sampai Nah, iya, iya betul. tempatnya bagus gitu Ya, kan. oke gitu kan. Oh, barusan tahu gitu. Makanya saya pas datang Mas Faiz kayaknya nggak boleh nih terlewatkan kalau nggak sampai bikin podcast ya kan. Oke, nah kalau Mbak Meis sendiri aktivitasnya sehari-hari apa nih Mas? Kalau aktivitas sehari-hari sih kerja, Ah, bosan, cuma begitu saja sih siklusnya. Oke. Karena cuma fokus sama pekerjaan ini saja. Oke, tapi Iya. pekerjaan ini menyenangkan kan? Kalau menurut saya sangat menyenangkan. Apalagi ketemu dengan banyak Iya, orang ketemu gitu dan banyak segala orang. macam. Nah, tapi yang menariknya juga kalau Arung sendiri ini sebenarnya berdiri dari kapan nih, Mbak Mes? Kalau Arung berdirinya itu dari tahun 2021. Kemudian owner mengubah konsep menjadi vintage itu tahun 2025. Oke, Iya. berarti 2025 berubah menjadi konsep Konsep vintage. vintage, iya. Oke. Nah, tapi kalau yang dijual di Arung Coffee kayak tadi kan Mas Faiz sudah sebutin ada ayam nih, kayaknya dia udah rajinnya ayam gitu kan. Nah, kalau di Arung sendiri itu spesialisnya apa sebenarnya? Kalau di sini kita ada 3 yang dijual tuh. Yang pertama minuman, yang Oke. kedua makanan, dan yang kedua tempat. Oh, tempat, Iya. jual tempat. Place yang dia jual di Iya, teman-temannya. ruang. Oke, berarti udah saatnya kalian kalau misalnya bingung mau kemana, mau makan berat gitu banyak, silakan boleh ke Raja Penyet ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya lagi pengen nongkrong, take your time, dan ini co-working space juga kan? Iya, co-working space. Oke, nah luar biasa sekali. Nah, saya mau ke Mas Faiz lagi nih Oke. gitu kan. Nah, Mas Faiz kan kalau kita melihat industri kreatif gitu kan saat ini kayaknya Palu ini hampir di setiap sudutnya selalu ada tempat makan dan juga ada coffee shop. Oke. Nah, kalau dari pandangan Mas Faiz sendiri itu seperti apa? Kalau pandangan saya ini gini ya. Jadi Heeh. pernah saya bahas sih sebenarnya di Instagram saya. Sebenarnya teman-teman industri kreatif ini, coffee shop dan resto-resto kecil-kecil ataupun yang sudah Besar. besar itu sebenarnya bukan hanya latah sebenarnya. Memang pergeseran. Oke. Pergeseran dari memang ini kan sekarang bonus demografi ya. Bonus Betul. demografi anak-anak muda. Saya kan kelahiran 87. Oke. Nah, jadi di bawahnya kita itu makin banyak anak-anak itu. Dan mereka nongkrongnya ya di coffee shop. Iya, sudah mulai benar, terbiasa benar, gitu. benar. Jadi tidak ada matinya teman-teman yang mulai buka coffee shop pasti ada marketnya. Oke. Nanti market itu akan ada klasifikasinya sendiri-sendiri. Yang profesional kayak gini tempatnya, yang masih kuliah kayak gini, terus yang masih SMA kayak gini. Jadi ini bukan sekedar latah, tapi memang ada pergeseran, ya kan, ada pergeseran market gitu. Karena orang-orang tua kan udah mulai ya, udah berkurang sekarang ya. Benar, benar. Orang yang umur 50 ke atas ini sudah mulai berkurang mereka. Nah, yang di bawahnya kita ini makin banyak. Makin lahir terus banyak. Nah, Iya, mereka sudah mulai kebiasaan dengan coffee shop. Ya kalau dulu kan orang coffee shop di warkop ya. betul. Pemain warkop sudah mulai tua gitu. Nah, saya masih kena warkopnya. Sama Tapi nih. satu sisi hal, saya juga di coffee shop. Dan di adiknya kita pasti coffee shop semua. Gak mungkin mereka ke warkop. Betul. Makanya kenapa sekarang kalau kita bilang warkop selalu identik dengan bapak-bapak. Ya. Ya kan, Betul. opa-opa gitu kan. Kalau anak-anak muda kayaknya bawanya coffee shop, ya kan, co-working space dan Ya. segala macamnya. Sempat dulu saya berpikir ini latah gitu. Teman-teman buat coffee shop. Wih, latah apa latah ya? Ternyata setelah kita pelajari, makin bertumbuhnya coffee shop, marketnya pun tidak tidak berkurang, justru bertambah gitu. Nah, kenapa saya tahu seperti itu?
saya juga ada di dalam sebuah coffee shop begitu. Kita juga punya. Cuman kan ya saya di belakang aja gitu kan. Oke, Ah. berarti pemain belakang. Ada coffee shop tapi mainnya di belakang. Gak perlu terekspos ya. Oke, berarti gak perlu diekspos. Oke, boleh, boleh, boleh. Nice, nice. Kalau dari Mbak Mes sendiri melihat, apalagi kan kayaknya di antara kita dia paling muda nih. Oh ya. Kayaknya ya kan? Satu umur sih, Seumur. satu SMA kita. Sebenarnya kayaknya juga sama nih. Oke, nah kalau menurut Mbak Mes sendiri melihat apa sih fenomena yang tadi sempat disebutkan sama Mas Faiz gitu kan, bahwa ini sebenarnya bukan latah nih, tapi memang udah jadi habitnya ya kan, kalau generasi sekarang bawanya kalau pengen nongkrong, pengen santai itu ke coffee shop gitu. Iya. Kalau dilihat dari era sekarang ya, Heeh. anak-anak muda itu kalau mau pengen nongkrong, kumpul pasti tempatnya itu ke coffee shop. Terus kan biasa ketemunya itu juga di kampus. Tapi sedangkan coffee shop itu menjadi ruang ketiga bagi anak-anak muda sekarang. Mungkin secara yang bisa kita lihat lah, kayak jadi lifestyle-nya mereka itu juga bisa. Dan itu apa namanya? Sudah kebiasaan, sudah jadi tradisi anak-anak muda sekarang. Apalagi kan sekarang sudah Gen Alpha kan. Betul, betul. Dan karena pengen simple, sesuatu Iya, yang pengen simple, simple. duduk udah ada, siap saji, selesai Iya, gitu kan. selesai. Heeh. Praktis kayak kehidupannya zaman sekarang. Nah, tapi kalau dari Arung sendiri gitu segmentasinya sebenarnya apa nih? Kemana gitu? Maksudnya Segmentasi kira-kira ini maunya tuh anak-anak muda aja, anak-anak sekolahan, iya, anak-anak kuliahan, targetnya atau target pasarnya memang kayaknya everybody gitu bisa ke sini karena kita udah menyediakan tempat meeting dan segala macamnya gitu. kalau kita sih targetnya everybody. Heeh. Kadang banyak anak SMA yang ke sini, anak kuliah, anak kantoran. Ini banyak nongkrong di sini. Mungkin menjadi alasan mereka datang ke Arung Coworking ini karena temanya berbeda dari yang lain gitu. Oke, benar. Heeh. Homey ya, Iya. kalau datang ke sini bawahnya kita aja duduknya udah kayak berasa di rumah sendiri loh. Ada boleh sebawa pulang lah ya. Ada Ferdisya. Boleh boleh. Saya ini. Udah lama nih saya nggak lihat Mas Ferdis. Iya. Iya kan? Heeh. Kayaknya kalau zaman-zaman sekarang. Nah, tapi susah nggak sih untuk mendapatkan konsep seperti ini kalau dari teman-teman Arung sendiri? Kalau untuk dapatkan konsep seperti ini sih tidak susah karena untuk mencari barang-barang ini juga mungkin tidak terlalu susah ya didapat. Mm-mm. Terus kebanyakan sih yang datang ke sini, contohnya orang tua saya Oke. bawa ke sini, Ah, dia lihat dia bilang, ih kita ke sini kayak nostalgia, dia bilang gitu. Karena kita lihat ada radio-radio, terus ada kaset-kaset itu ditempel. betul. Berarti balik lagi seperti yang tadi Mbak Mes bilang, yang dia jual adalah tempat. tempat. Iya kan, jadi selain makanan, minuman, tempat Kita ternyata jual juga tempat. penting ya sebagai Iya. salah satu strategi sebenarnya di dunia kreatif sekarang. Nah, Iya. tapi kalau kita ngomongin soal kreatif, kayaknya Raja Ayam Penyet juga cukup kreatif ya, bukan cukup lagi tapi sangat kreatif sebenarnya. Kenapa? Karena saya sebenarnya sempat penasaran gitu pada saat di tempatnya Mas Faiz sendiri gitu kan. Ini adalah Palu gitu Oke. kan. Makanan-makanannya ada kaledo, Oke. uta dada ya dan segala macamnya. Tapi pada saat saya melihat kayak ada lalapan dan segala macamnya gitu. Why? Kenapa toh Mas Faiz? Idenya ke situ luar biasa toh. Oke, jadi sebenarnya saya ngambil marketnya itu market global ya. Maksudnya globalnya itu adalah yang biasa orang makan gitu kan. Ayam kan biasa, bebek biasa, lele itu kan biasa gitu kan. Nah sebenarnya kalau di Raja Mas Faiz sendiri selain memang ya kita kalau industri kuliner itu makanan enak itu wajib. Yang teman-teman harus tahu. Makanan enak itu wajib. Itu bukan value, oke? Itu bukan value, tapi memang betul-betul kewajiban. Kita buka restoran, kita buka rumah makan, kita buka kafe, harus wajib enak. Kalau udah nggak enak, blunder sudah. Iya betul. Oke, itu yang pertama. Yang berikutnya itu value. Value-nya apa sih? Value nggak bisa 1, 2, 3. Banyak value-nya. Tempatnya misalnya adem, dingin, sejuk, oke, berangin-angin gitu kan. Terus juga value dari produknya sendiri, berasap-asap kalau di kita. Ya, terus tepat, itu value juga. Kan kasirnya ramah, itu value juga. Mereka pakai seragam, value juga. Kamar mandinya bagus, itu value juga. Betul lagi. Nah, itu banyak value sebenarnya. Nah, mungkin bisa dilihat gitu kan. Kenapa saya memilih perayaman itu supaya orang itu mudah gitu kan. Sekarang kan orang kalau mikirnya ayam bakar, mereka tahu ayam yang dibakar.
pakai kecap, pakai sambal apa semua, orang sudah terdeskripsi di pikirannya. Nah, kan Betul, begitu. betul. Nah, coffee shop misalnya, kopi apa gitu, kopi Arung. Mereka sudah kopi Arung, Iya, tuh kan. Nah, ini udah supaya masuk mudah ke gitu kan. mindset-nya mereka Iya. ya. Makanya kadang-kadang ini ke teman-teman kadang-kadang memberikan nama ini kadang-kadang sama kayak anak kita lah. Jangan susah sekali gitu kan. Yang mudah gitu, yang mudah orang ini. Ayam penyet sambal ijo, itu kan. Ayam penyet sambalnya ijo. Jelas. Simple. Karena banyak yang tidak jelas. Ini apa? Ini brand makanan atau brand apotik kan ada kadang-kadang begitu. Betul. Nah, ini makanya ayam Raja Penyet Mas Faiz adalah ya kita memberikan jual ayam apa semua. Walaupun di dalamnya itu ada bakso bakarnya gitu kan. Itu kan sebagai pelengkap gitu kan. Apa namanya, ada udang, cumi gitu kan, bagian dari seafoodnya. Nah, seperti itu. Tapi tetap yang di highlight-nya itu adalah menu ayamnya. Iya, supaya mudah orang untuk menerima gitu kan. Oke, betul. Kan kita nggak mungkin mau susah ini kan, gitu. Oh, betul. I get it. Nah, tapi kalau dari Mbak Mei sendiri sebagai salah satu pengelola Arung di sini, yang paling eksis minumannya apa sebenarnya? Karena kalau kita ngomongin terkait dengan coffee shop gitu kan, coworking space, pasti selalu ditanyakan adalah minumnya apa dulu nih, Iya. gitu kan? Heeh. Kalau kita sih ini dominannya sih kopi ya. Dan terus yang menjadi signaturenya kita itu kopi 90 ada. Kopi Wah. 90. Perlu coba nanti. Iya, perlu. Tapi yang buat dia kan? Iya. Kalau dari dia harus kita coba terus. Ada juga Arung Coffee. Arung Coffee itu base-nya itu kayak kopi susu tapi ada sedikit campuran aren. Oke, ada tambahan arennya Iya. berarti ya. Oke. Nah, tapi kalau yang kopi 90 tadi? Kopi 90 itu dia seperti mochaccino tapi ada rasa sedikit hazelnut, ada kacangnya, ada rasa kacangnya tersendiri. Itu oke. signature kita sendiri. Signature resep kita. kita sendiri. Oke. Nah, sekalian informasi juga nih. Jadi kalau Mbak Mes ini kenapa ngerti banget soal kopi karena dia sebenarnya juga barista. Barista. Susah nggak sih jadi barista? Segampang. Apanya tuh yang susah dan apanya yang gampang? Kalau yang susahnya itu biasa penyesuaian rasa kopi. Kalau mau kalibrasi, penyesuaian green size, itu menentukan asam dan pahitnya itu kadang susah. Oke, karena asam pahit ke depan juga susah. karena kita mau memberikan rasa yang berkualitas. Gitu. Jadi kadang kalau mau kalibrasi itu kita sampai 5 kali untuk menentukan rasa yang pas buat para customer. Oke. Buka kelas gak? Buka kelas satu. Saya juga pengen jadi tuh modalnya lumayan ya. Nggak perlu. Oke. Nah, tapi kalau di Mas Faiz sama gak sih Mas Faiz ketika harus menentukan rasa dan segala macamnya gitu? Seperti yang dijelaskan sama Mbak Mei Iya, tadi. sama sih sebenarnya. Kita punya standar gitu kan. Kita pakai norm juga. Norm itu bentuk standar yang by waktu, by pokoknya kita standarkan juga. Jadi bukan hanya kopi. Jadi sebenarnya ya mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman di kuliner gitu kan. Kadang-kadang mereka masih melakukan dengan perasaan rasa. Oke, tapi enggak bisa. Kita sudah standarnya itu kita udah packing semua udah packing semua. Kita cabangnya ada 5, rasanya sama, bisa dicek. Oke. Bisa dicek. Tidak beda-beda. Makassar sama, di Palu sama, karena kita sudah ya itu sama sebenarnya. Kopi ada gramasinya, kita juga punya gramasi. Di dapurnya kita rewel di terkait itu. Saya rewel orangnya terkait gramasi itu. Cak kangkung misalnya. Mungkin mereka orang-orang buatnya mungkin 1 takaran. Ini tidak, kita timbang betul-betul. Nah gitu. Ayam juga pun seperti itu. Bumbunya, sambelnya pun kita timbang. Jadi di dapur itu timbangan semua gitu. Jadi enak. Orang baru, contoh ya, Mas siapa namanya? Wino. Mas Wino datang ke tempat saya, 1 hari kerja, saya suruh bikin sambel, pasti bisa. Oke. Bisa dites itu. Bisa dites ya. Jadi siapapun itu bisa menjadi apapun di sana. Nah itu yang dan itu ya melalui proses lama ya, proses belajar gitu kan. Saya ikut pelatihan bagaimana caranya membuat SOP, membuat normnya dan sebagainya. Kecepatan waktunya pun juga kita hitung. Membuat sambal dengan untuk 50 porsi itu waktunya ada. Dia enggak boleh lebih dari waktu itu gitu. Jadi semuanya itu ada perhitungannya. Ada perhitungan semua. Nah, makanya kita terkait rasa kita belum pernah, ya alhamdulillah gitu kan, kita aman. Orang nggak pernah, Mas ini kok keasinan, kok ini. Kita jaga seperti itu, Oke. Nah, ya paling misinya kita di kayak pelayanan gitu kan. Kadang-kadang banyak sekali
ada tim kita atau pelayan kita, waitersnya kita mungkin lagi ada masalah di rumah, moodnya nggak oke, datang akhirnya ketemu dengan pelanggan, muka murung, kayak gitu-gitu sih. Nah itu kan dari jiwa kita, makanya kita selalu memberikan motivasi ke tim kita. Oke, luar biasa loh ya. Ini kayaknya semuanya percakapan hari ini kayak berisi banget di pagi-pagi ya. Oke, tetapi satu hal lagi yang mau saya tanyakan sebenarnya Ya. dari sekian banyaknya, ya kan. Tapi waktu memulai itu ada rasa gak percaya diri di awal nggak sih? Apalagi kan sekarang udah banyak banget kompetitor atau mungkin di zamannya masih sedikit pada saat pertama kali memulai, Mas Faiz? Di 2010 kita mulai sebenarnya, dengan basic saya yang suka riset and develop ya. Oke. Saya orangnya suka, masak-masak gitu kan. Masak-masaknya karena dulu waktu sekolah itu sering kita kumpul teman-teman, kita bikin apa, BBA dibakar apa, rica-rica kayak gitu-gitu kan. Akhirnya, saya bawa di sebuah bisnis gitu kan. Ya awalnya sebenarnya ya, sempet ya juga, maksudnya kita kalau dulu kan belajarnya kita nggak kayak sekarang. Sekarang ada TikTok, ya kan, ada YouTube apa semua. Dulu ada YouTube tapi edukasi-edukasi terkait yang kayak gitu kurang lah ya. Dulu dulu kita ya hanya ada Twitter, Facebook itu bukan untuk orang yang jualan, Facebook untuk galau-galauan gitu kan. Sudah jam 9 ya. Eee, jadi dulu kurang lah literasi untuk tempat belajar. Tapi kita ya mulai ya riset terus sendiri gitu kan. Kalau dulu kan standar kita bukanya Mas Joko dulu. Iya, Pakai layar yang itu gitu kan, ada gambarnya bebek, ayam, biar lele. standar lah ya. Ya Heeh. sama kayak teman-teman Mas Joko yang lainnya. Kita juga ketemunya juga dengan teman Mas Joko di pasar, saya ke pasar sendiri, saya berjuang sendiri, ke pasar dan sebagainya. Nah, tapi lambat laun akhirnya kita menemukan. Kenapa kita menemukan? Ya kita belajar waktu itu sih. Gabung-gabung komunitas bisnis, belajar, ikut kelas, akhirnya kita bertumbuh. Nah, seperti itu. Oke, dari networking ya kan, Ya, ada networking, terus kolaborasi, ngobrol-ngobrol ya, bareng, diskusi, bisa tuh jadi kita bisa. apa istilahnya, helping other people to evolve gitu kan, Ya. membantu orang untuk sama-sama berkembang. Ih luar biasa keren deh, bisa jadi coach kayaknya tuh tadi kata-katanya Mas Kais lah. Oke, nah kalau dari Arung sendiri nih Mbak Mes ya kan, kalau Arung kita lihat ini kan kalau kita bicara soal ekonomi kreatif gitu kan di industri F&B yang kayaknya kompetitornya nggak mungkin cuma satu nih, banyak banget gitu kan. Ini ada pernah rasa down nggak sih? Aduh kayaknya nggak bisa nih, kita harus ubah caranya kita promosi, harus ubah caranya kita memberikan pelayanan dan segala macamnya, atau mungkin ada rasa kita bisa nggak ya majuin Arung ini gitu. Ada nggak sih pernah rasa-rasa seperti itu gitu dan gimana caranya? Apakah sama dengan caranya Mas Faiz gitu? Kalau itu sih pernah Mhm. pernah rasa down, apalagi kalau sepi, Oh iya, tiba-tiba sepi, tapi, kita harus tetap konsisten mhm. gitu, konsisten. Kenapa? Karena, biasa kalau ada anak muda yang mulai sesuatu hal, terus yang diekspektasinya, "Oh akan begini," terus kemudian, eee, usahanya itu mulai sepi, langsung down, langsung, oh berhenti saja. Tapi sebenarnya kita harus Konsisten, konsisten dalam heeh. sepi itu. Tapi, ada juga cara kita supaya nggak sepi-sepi amat, maksudnya supaya ini, apa, Orang yang bisa iya datang orangnya kembali bisa ya. datang itu ya media sosial, Oke. medsos, upload, eee, apa namanya, reels di Instagram, Mhm. upload pas kita weekend itu orangnya datang ke sini atau adalah salah Ajakan-ajakan ya. satu iya ajakan atau tidak, upload di salah satu sudut Arung, Oke, wih aku heeh, suka ya sudut sudut Arung ya. Arung, Heeh. ya Jadi mungkin untuk interest-nya orang gitu ya. iya, Bener-bener, jadi heeh. dari situ teman-teman bisa lihat, "Oh cobalah ke sini," atau I mungkin ada see. yang belum pernah ke sini, Heeh. saya jamin pasti ke sini terus. Oke, dijamin lah ya. Iya, Oke, nah ngomongin soal media sosial gitu kan, sekarang kan juga sekarang udah industri apa ya, serba digital lah bisa kita bilang ya kan, sudah media baru dan segala macamnya. Nah, kalau dari Mas Faiz sendiri gitu kan, karena bisa dibilang Mas Faiz ini sebenarnya adalah salah satu influencer juga, ya kan yang ada di Kota Palu. Nah, kalau dari Mas Faiz melihat kemampuan dari media sosial untuk mempromosikan suatu industri kreatif itu seperti apa? Sudah nggak ada tawar-menawar lagi terkait itu sebenarnya sih. Oke. Jadi memang, itu adalah jalan terbaik gitu, jalan Mhm. terbaik. Jadi
sayang sekali kita tidak memanfaatkan ya media sosial itu untuk memperkenalkan bisnis kita gitu. Makanya saya adalah orang yang getol terkait itu. Nah, tadi saya sampaikan tadi sebelum kita acara tadi kan bahwa tim di Raja Panjang Mas Faiz itu tiap hari itu harus produksi 1. Entah itu kamu produksi hari ini 2 atau tapi postingnya harus 1 gitu. Itu real terus story-nya lebih dari itu pastinya. Nah, berarti harus ada time schedule-nya. iya, karena apa? Orang itu butuh selalu diingatkan gitu loh. Sama kayak kita punya pacar ya, maksudnya sayang makan, sayang di mana? iya. Karena pelanggannya kita Kita butuh. awal langsung. Iya. Karena pelanggannya kita butuh diingatkan itu, butuh dilihatkan terus. Ah, makanya ya kami salah satunya value-nya di Palu gitu kan menjadi top of mind Oke. di customer-nya Palu. Ya I kan? see. Nah, terserah yang lain gimana gitu. Dan intinya ya kita selama ini track-nya itu oke begitu. Nggak pernah juga turbulensi langsung ini gitu kan. Turbulensi yang tiba-tiba drop jatuh apa semua. Kecuali waktu Covid ya. Covid itu memang betul-betul ya sama lah merasakan semua. Tapi saat yang begini ini sebenarnya kan situasinya kita lagi kurang oke ya sekarang ini. Dolar sudah mulai naik terus gitu kan. Harga bahan baku juga naik ya kan. Habis lebaran ini lebaran haji lagi. Jadi orang menyimpan uangnya kan seperti itu. Tapi ya kita nggak mau kalah di situ. Kita harus menjadi top of mind dong. Betul. Itu. Supaya orang di dalam pikirannya itu makan ayam, Mas Faiz. Ayam Mas Faiz, ayam Mas Faiz. Oke. Nah, gitu. Berarti untuk membangun suatu chemistry jangan lupa ada intimacy di dalamnya itu ya. Itu terus yang kita itu terus yang kita harus bawa gitu. Oke. Nggak bisa nanti Jo, minggu depan saya. Oke. Bisa. Berarti udah gak ada toleransi di media baru sekarang nih. Kayaknya bisa. harus dimanfaatkan media Iya. sosial ya kan untuk promosi dan segala macamnya. Iya, karena kita menang tahun depan, menang bulan depan ya karena hari ini kita lakukan. Oke, sama seperti hari ini kita lakukan dengan podcast di media barunya RRI. Ya, kasih tepuk tangan dong. Oke, bagus ya masuknya ya. Mudah-mudahan promosi ya. Oke, nah tapi kalau dari Arung sendiri gitu kan, ini adalah sekarang era digital. Ini menggunakan berapa media sosial sebenarnya? Karena kan viral pertamanya itu di TikTok, ya kan? Nah, jadi kita juga punya TikTok, biasa promosinya lewat TikTok dan Instagram. Oke. Terus biasa konten itu konten-konten reels tuh atau buat kopi, ekstraksi kopi. Oh iya betul, itu menarik kan ya. Itu sih yang konten-konten yang kita bikin. Cuma untuk pembuatan konten itu kita buatnya seminggu sekali. Tapi dengan Mas Faiz katakan tadi saya termotivasi untuk setiap hari. Betul. Kalau Iya, kan perlu saya juga setiap hari balik ya. postingnya kan. Supaya ya sekarang kan kalau kita lihat media sosial ini 24 jam aktif. Betul. Semua orang lihat, mendunia. Mm-mm. Jadi betul sih Mas Faiz bilang tadi, uploadnya setiap hari jadi orang bisa lihat terus. Jadi udah kayak pacar ya, kita ingetin terus dia Iya. udah makan. Yang penting jangan sampai share live location. Oh, Ya, itu berlebihan kayaknya. minimal 2 hari sekali gitu kan. Iya. Oh, Ada iya. terus lah gitu kan. Oh, yang penting ada terus gitu kan. Oke, berarti nggak ada salahnya untuk mengingatkan terus Iya. gitu kan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi.
Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Nah, tapi terkait dengan, industri kreatif saat ini, kalau dari Mas Faiz sendiri, menurut Mas Faiz, apa, industri kreatif yang paling dominan saat ini? Apakah memang F&B atau ada industri lain sebenarnya kalau dari sudut pandangnya Mas Faiz? Oke, kalau di industri kreatif memang kalau coffee shop termasuk F&B ya. Iya Nah, kan? memang karena mindsetnya teman-teman yang mulai berbisnis pemula juga, yang senior-senior, justru yang senior-senior pun mereka juga terjun itu kan, walaupun mereka di behind semua gitu kan, masih sangat kuat lah ya Mhm. di F&B gitu. Apapun itu bentuknya, kan banyak bentuknya F&B nih. Oh betul, Ya, banyak. ya mulai dari restonya, mulai dari coffee Heeh. shopnya, kayak gitu-gitu. Dan Nah ini dibandingkan dengan yang lainnya gitu. oke. Iya kan karena sebenarnya salah satu yang membantu kita berhasil lolos dari Covid juga itu karena UMKM-UMKM kita ya kan? Ya, Pada saat, pandemi kemarin gitu, betul. luar biasa. Oke, nah tapi yang lebih penting mana sih sebenarnya pada saat kita terjun ke industri kreatif saat ini? Skill atau modal? Nah, siapa dulu nih mau jawab nih? Ah, Boleh. Kalau saya sih skill. Kenapa tuh harus skill dulu yang lebih penting? Biarpun kamu punya modal besar, tapi kalau skillnya nol sama dengan bohong dong. Oke. Gitu. Kalau saya itu sih Oke. singkat saja. Singkat aja ya, Iya. nggak mau dikasih panjang nih. Oke, kalau Mas Faiz? sama sih. Skill itu penting gitu kan. Ah, Dulu waktu saya awal buka juga bisnis gitu kan, karena Hmm. ya saya punya skill gitu kan. Saya bisa masak. hmm. Nah, kalau nggak punya skill itu ya mungkin bisa kita punya modal gitu kan. Kadang-kadang kita punya modal, kita ambil uang ya kan, entah itu bagaimana caranya, kita punya tabungan. Eh banyak teman-teman yang melakukan hal itu tapi tumbang. Tumbangnya dia percayakan ke orang, ya kan, dia percayakan ke orang, dia akhirnya orang itu nggak bisa ngelola, tutup aja. Oke. Berarti cuman sampai di situ. Iya, Gitu. Oke, banyak jadi seperti itu. percuma ada modal gitu kan kalau Oh, nggak sebenarnya ada sih skill, enggak juga sih, nggak juga, tetap percuma gitu. Nah, sebenarnya itu butuh ya kolaborasi yang balance. baik. Iya. Tapi kalau disuruh milih ya kita punya skill gitu kan. Ah, Ya kan? Apapun itu eh skill bisa jadi skillku modal. masak kok enggak boleh hilang gitu kan. Oke. Kan gini, ada gempa dulu kan apa semua, Ah. tapi kan masih ada skillku. Betul. Karena saya masih hidup kan. Iya. Sama kayak kakaknya kan, dia punya skill barista apa semua. Bisa jadi
kita ada mohon maaf agak diminta-minta ada sesuatu hal apa semua tutup semua gempa itu kan apa semua tapi kan skill masih ada. Kita bisa mulai lagi, kita bisa beli mesin lagi kayak gitu kita mulai lagi. Oke, kadang skill itu bisa menghasilkan suatu modal juga gitu kan. Sama Skill itu seperti modal sebenarnya sih. sudah modal usaha kita yang paling dasar lah ya. Ya. Bahkan pengetahuan pun tentang bisnis itu udah termasuk Ya, skill sebenarnya. betul. Oke. Nah, tapi kalau networking sendiri seberapa penting sebenarnya dalam industri kreatif saat ini? Networking Sangat penting itu. penting. Iya, kalau dalam kamus saya rezekimu tergantung nomor WA-mu. Ah, benar. Saya setuju dengan itu. Iya. Karena misalnya kita temenan banyak gitu kan minimal ini ya minimal nomor WA. Kenapa saya nomor WA? Yaitu ya alat komunikasi kita gitu kan. Setelah itu mungkin ada Instagram apa semua ya kita minimal promosi kita ke teman-teman WA gitu kan. Bantu dulu dong saya lagi punya menu baru ini ayam apa gitu kan. Beli dulu. Kita kirimkan gambarnya apa semuanya minimal di WA kayak gitu. Oke. Itu masih basicnya, itu masih fundamental, belum yang lainnya. Misalnya teman-teman kita misalnya kepala cabangnya bank apa gitu kan, kepala RRI misalnya kan, kan begitu bisa. Boleh. Pak minta tolong dong Pak, kalau ada eventnya Bapak bisa ngasih dosnya saya, kan begitu. Oh ya benar, betul. Nah itu maksudnya di level up lagi, makanya circle itu harus dibangun dengan baik. Benar. Jangan menutup di circle itu terus. Kan kebanyakan orang nih circle-nya itu terus. Ketika dia sudah buka, oh ternyata di luar tuh lebih oke gitu loh. Oke. Nah, kalau dari Mbak Mes, bagaimana Mbak Mes? Kalau menurut saya networking itu sangat penting ya. Sama yang dikatakan juga seperti Mas Faiz. Terus kayak relasi gitu. Jadi kalau dengan ada networking itu jadi semua orang bisa tahu tempat ini juga. Kadang dengan nongkrong-nongkrong seperti ini pun udah bangun Iya. suatu relasi ya Iya. sebenarnya. Heeh. Oke. Nah, tapi kalau tantangan terbesar sebagai entrepreneur untuk kalian berdua ini seperti apa sebenarnya? Tantangan di dunia saat ini gitu kan, di industri saat ini. Kalau saya tantangannya apa ya? Kita terus perbaiki SDM gitu kan. Nah, ini karena pertumbuhannya bisnis kita, perusahaan kita itu dia bisa tumbuh dengan bagus kalau SDM-nya bagus. Sangat tidak masuk akal kalau SDM-nya kita tidak perbaiki terus. Nah, begitu. Makanya dengan cara apa? Ya dengan cara belajar sebenarnya. Tim saya juga belajar terus. Saya kirim kemana, kirim pelatihan, kirim workshop dan sebagainya, kirim ikut acara, seminar dan sebagainya. Itu penting. Nah, kita nggak boleh menutup dengan hal seperti itu. Itu saya. PR besar itu SDM. SDM beres semua. Iya. Teman-teman profesional aja di kantor apa itu mereka kan sering melakukan pelatihan itu kan. Mereka belajar tentang ini, belajar tentang podcast, itu ada kelasnya. Terkait human resource ada kelasnya, terkait produksi ada kelasnya, terkait marketing ada kelasnya, ada semua. Masalahnya adalah teman-teman entrepreneur ini kadang-kadang tidak sadar. Nah dia butuh itu gitu. Ya dia buka bisnis, punya modal, Pengennya cepet. sudah selesai, nggak diapa-apakan. Timnya nggak diajak belajar, hanya dia yang belajar. Bahkan dia nggak belajar, dia hanya kasih modal, selesai, habis. Jadinya berkembang sendiri. Ya nggak bisa berkembang. SDM-nya nggak berkembang. Iya, nggak bisa berkembang. Kerdil, timnya bosan, keluar. Oke. Gitu. Betul. Mbak Mes berarti sependapat nih dengan yang disampaikan sama Mas Faiz ya. Iya. Oke, ini kayaknya seru banget ya. Kalau bicara sama Mas Faiz, oke. Nah, tapi kalau menurut kalian sendiri di industri kreatif, terutama di Indonesia, menurut kalian sudah cukup dihargai belum sih sebenarnya di Indonesia ini? Terutama di Kota Palu, boleh lah. Oke, Apakah sudah cukup dihargai kah? sebenarnya yang bisa membuat dihargai tidaknya kita sendiri gitu. Heeh. Kalau kita ngurusnya bisnis setengah-setengah juga nggak bakal dihargai dimanapun itu. Mm. Tapi kalau kita ngurus bisnisnya oke, media kita aman, marketing kita aman, ya tentu saja orang juga akan melihat kita gitu. Penghargaan sebenarnya kan apa yang orang lihat. Nah begitu. Jadi sangatlah sebenarnya teman-teman harus mengembangkan diri gitu. Kalau saya sih situ, saya selalu tekankan di belajar. Oke, berarti jangan bosan-bosan belajar gitu ya. Iya. Oke. Nah, kalau Mbak Mes sendiri, menurut Mbak Mes sekarang
sudah cukup dihargai belum sih kalau untuk di Indonesia ini Kalau sebenarnya kalau ekonomi saya kreatif? sudah cukup cukup dihargai dan sebenarnya itu akan berjalan dengan sendirinya gitu ya. Mhm. Kayak apa ya, kalau biasa ada yang saya lihat orang kayak cuma sepelekan Mhm. ini itu, tapi sebenarnya itu ndak boleh ya. Kita tidak tahu ke depannya. Oke. Heeh, kita tidak tahu ke depannya. Mungkin sekarang dia lagi lemah, Heeh. tapi kita tidak tahu di depannya apakah dia mendunia kah? Oke, heeh, Heeh. betul ya. Jadi apapun itu ya hargailah. Oke, betul. Ini Luar biasa. nalurnya seorang perempuan. Dari hati dia memang Wow, bicara dia kan? bicara tuh kayak Dari pelan hati. banget tapi langsung kena ya. Ini salah satu juga yang menarik soal menghargai gitu kan. Nah, di beberapa kontennya Mas Oke. Faiz ini kan punya usaha F&B. Tapi di beberapa konten itu sering datang ke tempat-tempat lain, mungkin Oke. UMKM atau tempat-tempat makan, di-review dan secara tidak langsung itu kan ada pengaruh influence yang bisa membantu mempromosikan usaha-usaha lain gitu Betul. sebenarnya. Nah, bagaimana Mas Faiz sampai kepikiran seperti itu gitu? Apakah itu nanti berdampak juga dengan Mas Faiz punya usaha kah atau seperti apa? Kalau berdampak sih pasti berdampak gitu kan. Heeh. Apalagi misalnya gini, saya usahakan, saya promosikan orang punya mie goreng, Ah, mie kuah kayak gitu-gitu, terus ada ayamnya rica-rica misalnya kan, sebenarnya kan, oh saya mau ke sana, berarti ada yang digeser gitu kan, harusnya ke Mas Faiz, heeh, dia ke sebelah gitu kan, tapi itu kan nggak masalah gitu kan. mhm. Ya itu bagian daripada niatan saya gitu kan ketika, ya wujud rasa syukur gitu kan, kalau ada orang yang kita bantu mereka terus bertumbuh terus, otomatis kan dia doakan kita gitu kan, dia merasa senang gitu kan, dan saya nggak pernah saya, eee, berbayar gitu, tidak pernah. Tidak pernah mengambil keuntungan dari itu ya? Enggak pernah. Kalau Oke. orang minta tolong, "Mas, bantu dulu review tempatku," gitu kan. Heeh. Ya, "Oh ya, oke, datang," gitu. Oh, ya, I see. Iya. Pakai tim nggak sih sebenarnya pada saat review-review seperti itu? Paling istri saya sih kalau makan begitu. Oke. Dan biasa saya makan ke tempat-tempat begitu pun juga, mereka juga nggak tahu kalau Mhm, saya punya, kan kebanyakan begitu kan, dia produknya bagus, enak, ada value-nya, terus mhm, saya datang ke sana, tiba-tiba makan, terus akhirnya di-posting gitu kan. Mereka juga, baru ngeh itu setelah mungkin ada orang yang kasih tahu. mhm. Kan kebanyakan mereka orang-orang tua gitu Betul, kan. betul. Mhm. Nah, contoh ya, saya pernah review itu di Utadada, di sana, di mana yang di atas sana? Utadada apa ya? Di Balane. Oh, Oh, Balane. oke. Jadi dulu dia satu hari itu 2 ekor ayam habisnya. Saya makan, saya buat video bagus ini, pecah sampai ratusan ribu viewersnya. Jadi orang yang kasih tahu ke itu, ke apa namanya, ke yang jualan itu bahwa, "Oh ini yang review Mas Faiz," gitu Mhm. kan. Dan dia ndak tahu saya, dia cerita ke orang-orang gitu kan, ini Mas Faiz selalu datang ke sini, dia yang review apa semua." Penjualnya itu orang tua nggak tahu Mas Faiz yang mana gitu kan. Wah. Jadi sempat lucu gitu kan. Pas saya datang ke sana lagi, dia juga ndak bagaimana, "Mas terima kasih apa enggak, karena dia ndak tahu juga kan. Iya, Tapi iya. setiap orang datang itu dikasih tahu, "Oh karena Mas Faiz sekarang dulu 2 ekor, sekarang 14 ekor, 15 ekor habis," gitu kan. Jadi saya senang yang begitu loh, yang kayak gitu Betul, kan. betul. Jadi, saya menjadi, apa ya, ghost customer gitu jadi mereka. Tapi secara tidak langsung juga sebenarnya untuk kita-kita yang biasanya pantengin, Instagram gitu, sosial Mhm, media lihat, "Oh Mas Fasi, oh kayaknya enak ya." Nah secara tidak langsung kita jadi kayak tertarik juga gitu pergi ke tempat itu sebenarnya. iya Wih betul luar biasa sih. betul. Nah kembali ke Mbak Mes juga gitu kan, melihat konten kreator ini kan sebenarnya adalah salah satu bisa dibilang pelaku kreatif juga gitu kan. Mereka ada ide gitu kan membuat suatu konten dan segala macamnya. Nah kalau Arum memanfaatkan itu juga nggak sih, para konten kreator untuk meningkatkan publikasi dari Arum sendiri gitu di media sosial saat ini? Kalau itu sih yang saya lihat di awal ya sebelum Iya. masuk kerja di sini ada Heeh. yang datang ke sini nge-review, terus dengan adanya review-an itu orang banyak ke sini, serius, Oke. heeh. Awalnya itu kan yang dari TikTok, kayak Heeh. cuma konten slide itu. Mhm. Dulu juga saya nggak tahu kalau ada kafe di sini. Oke. Terus semenjak adanya orang yang me-review tempat kita dan, kasih review-an, "Oh makanannya enak, tempatnya juga enak," enak. Jadi
dengan adanya review dari seseorang itu bisa semua orang bisa ke sini, bisa merasakan, oh ternyata tempatnya nyaman, ternyata makanannya juga enak. Jadi menjadi apa yang kayak Mas Faiz bilang tadi gitu. Mm. Yang tadinya kita dalam per hari itu cuma 50 cup bisa jadi banyak, jadi 100 cup, Berkat jadi 150 cup. dari Iya, berkat dari konten itu. kreator Iya, dari ya. konten kreator. Oke, berarti influence-nya itu memang benar-benar kuat di media Heeh. sosial Iya, gitu media kan. That's why sosial. tadi Mas Faiz juga bilang kalau media sosial sekarang itu kayaknya memang penting banget gitu. Penting untuk selalu mengingatkan para audiens lah ibaratnya kalau penonton media sosial gitu kan atau penikmat media sosial gitu untuk kamu bisa datang ke sini loh karena tempat-tempat kecil pun itu bisa terpublikasikan Iya. sebenarnya. Oke. Nah, tapi ada pernah yang review-review juga selamanya Mbak Mes di sini? Belum. Belum sih. Oke, ada sebentar. Oh iya, bisa. Jangan dilupakan ada sampai sekarang. Oke. Nah, Mas Faiz dan juga Mbak Mes sekarang kan banyak juga anak-anak muda pengennya itu membuat suatu usaha dan pengennya langsung growth gitu. Oke. Langsung pengen berkembang besar. Oke. Ada tips nggak sih sebenarnya atau mungkin saran untuk mereka yang mungkin baru pengen memulai suatu usaha di awal sebenarnya? Mbak Mei dulu. Boleh, oke. Oke. Oh, kayaknya dia ada berapa paragraf? Kalau saya sih buat anak muda yang ingin memulai usaha, coba saja dulu, jangan takut. Kadang biasa ada anak muda, ih saya takut tidak berkembang, saya takut tidak sesuai ekspektasiku, tidak. Itu akan berjalan beriringan, Oke. berjalan dengan sendirinya. Coba saja dulu, jangan takut gagal. Pasti semua itu ada jalannya gitu, ada beriringan, berjalan dengan sendirinya. You never know if you never try. Ya, Iya kan, luar biasa. Heeh. Nah, ini kayaknya panjang ini. Oke, nah boleh Mas Faiz sebagai orang yang memang sudah lama juga gitu kan berkecimpung di dunia kreatif dan juga F&B. Jadi untuk teman-teman yang mulailah ya, sebenarnya digas saja gitu kan. Kalau saya dulu, jadi kelompok orang itu ada 2 gitu kan. Yang pertama itu excellent dan perfeksionis gitu kan. Ada orang perfeksionis itu ya dia maunya sempurna dulu. Oh nantilah, saya tunggu uangku ini cukup untuk membangun coffee shop yang begini, yang begini, ini idealis sekali gitu kan. Boleh seperti itu. Tapi ada orang yang tabrak nanti akan ketemu dan itu bagus gitu loh. Saya tipe yang ini gitu kan, yang pertama yang excellent ini. Jadi saya coba terus, saya coba, pasti ada masalah di situ. Ya kita terbentur lagi, baru terbentuk. Nah, seperti itu. Jangan menunggu untuk sempurna kalau saya. Coba gitu kan. Kadang-kadang kita butuh pivot. Pivot itu apa? Yang tiba-tiba kita harus putar arah dengan cepat gitu. Ya, misalnya ya, kita mau ke Poso, tiba-tiba di Parigi ada longsor, kita putar arah lewat Napu, lewat Palolo, nah gitu. Dan di bisnis pun ada seperti itu gitu. Tiba-tiba kita, nggak bisa ini. Kamu bilang nggak bisa dari mana? Sudah tanya beberapa pakar misalnya, dari senior, dari mentor dan sebagainya. Dan teman-teman harus punya mentor di sini. Betul. Iya, semuanya harus punya coaching. Harus bisa sharing Iya, sharing. Karena ketika ada hal yang mentok, dia akan kasih jalan keluarnya gitu. Nah ini penting sekali gitu kan. Nah ketika kita mau ke Poso, kita di Parigi ada masalah, ada longsor, kita harus balik arah. Kita harus turun lagi, kita lewat Palolo, Napu, sampai juga di Poso. Nah kayak gitu. Nah itu kalau terbentur kan seperti itu. Tapi kadang-kadang kan orang tidak mau yang seperti itu. Karena terbentuk sudah, dia diam, dia nggak cari jalan keluarnya, dia nggak mau cari cara yang lebih baik lagi gitu. Kalau bisa terbang, kau terbang, kan begitu. Apapun cara kau lakukan gitu. Nah ini kembali ke goalsnya ya. Ketika kita sudah punya bisnis, kita mulai usaha, kita mulai buka usaha, entah bakso bakar lah, bikin somai dan sebagainya, kita ada goalnya. Goalnya apa sih sebenarnya? Kan begitu. Betul. Nah setiap orang kan harus punya goal itu. Kalau kita punya goal, enak jalannya kita. Kita mau tadi ya ke Poso ya. Lewat manapun harus sampai Poso gitu. Ada masalah pun kita harus sampai. Misalnya kita buka coffee shop, kita punya target 1 bulan kita harus capai omset 100 juta gitu kan. Bagaimana caranya sampai di angka itu?
minggu pertama harus dapat berapa, minggu kedua harus berapa. Kalau nggak tercapai, 2 minggu ini harus melakukan apa? Ini harus teman-teman lakukan gitu. Betul. Nah, jangan sampai kita targetnya oke, kita meeting targetnya 100 juta. 10 hari pertama kita baru dapat 20 juta. Terus sudah nggak ada lagi yang reaksi yang kita lakukan, selesai. Akan tergerus uangnya, kita modal lagi tergerus. Dan teman-teman yang mulai bisnis itu mulai pisahkan uangnya pribadi sama uang perusahaan. Kita anggapnya perusahaan terus lah, bukan kita. Kalau kita mau growth mindset ya, kita harusnya bertumbuh. Growth ini apa pemikirannya kita. Nggak bisa kita yang ya kita campur-campur apa semua, kita nggak bisa hitungannya. Kan begitu. Betul. Bikin kopi pun juga seperti itu, sama. Kita harus tahu COGS gitu kan. COGS itu apa? HPP. HPP itu apa? Produk. Kita hitung. Tiap hari kita keluar COGS-nya. Tiap hari kita ada HPP-nya. Rilis tiap hari. Pak, hari ini ayam harganya naik. Pak, hari ini ayam harganya naik. Walaupun saya nggak belanja, tapi mereka update ke saya. Betul. Nah kayak gitu. Nah kita pantau terus itu. Oke. Nah, luar biasa ya. Panjang ini perjalanan kita sampai ke Poso pagi. Ya. Lumayan kita tadi berputar-putar ya. Saya berusaha memainkan. Saya berusaha jadi Google Maps tadi sebenarnya, ini kemana. Oke, tapi aman. Intinya adalah berproses gitu kan. Jangan ragu untuk berproses, sharing dan segala macam. Dan ketika dapat kendala jangan stop di situ. Cari akal untuk kira-kira gimana caranya supaya kita bisa reach the goals gitu. Butuh mentor. Butuh mentor ya. Oke. Oh, berarti Siapapun siap. itu. Siapapun Jadi itu. mentor. Siapapun itu. Kalau kita di komunitas tangan di atas kan kita ada KMB, kelompok mentoring bisnis. Oke, sama kami juga KMB, konten media baru. Jadi gitu. Jadi yang masih di 50 juta ditarik ke 100, 100 ke 200, 200 kayak gitu terus dan seterusnya. Oke, mantap, berarti luar biasa, keren untuk hari ini ya kan. Waduh, saya kayaknya masih pengen ngobrol lebih panjang lagi. Mungkin ada sesi-sesi berikutnya lagi kah kita bisa bertemu? Boleh ya? Boleh. Oke, kalau gitu terima kasih banyak untuk Mbak Mes dan juga Arong Coffee udah dipersilakan kita untuk hadir di sini. Terima kasih banyak juga Mas Faiz udah mau mampir bersama kita di Arong Coffee dan juga di Bateman Podcast ya kan. Dan yang pasti juga untuk seluruh pemirsa ya kan, karena kadang ide itu tidak datang lahir dari ruang rapat aja, kadang bahkan dari tongkrongan, dari tawa kecil, bahkan dari mimpi yang besar itu bisa menjadi suatu peluang usaha bila memang mau berproses. Saya Erwino, kita ketemu lagi nanti. Bye.